kami. Jadi nanti kalau ada peserta didik dari madrasah yang ingin belajar sains tapi berbahasa Inggris, nanti kami tunggu di UPI ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya saya ingin membuka kembali ingatan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pasti kita juga sekarang guru ya, tapi kita juga memiliki guru-guru juga ya. Ketika kita mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi ya. Saya ingin coba mensurvei, coba ya nanti Bapak Ibu, jadi agar ada interaksi, saya ingin mensurvei dari Bapak Ibu, kira-kira, nah ini pertanyaannya ya, boleh nanti. Nah ini, Bapak Ibu nanti buka di handphonenya atau di laptopnya, menggunakan browser atau dari Google atau browser yang lainnya, coba nanti ke www.menti.com. Nanti kalau memerlukan kode, masukkan kode 87226130. Boleh? Silakan masuk. Kemudian nanti di sini saya ingin membuka kembali ingatan Bapak Ibu. Coba menurut Bapak Ibu, karakter atau sifat apa yang paling diingat dari guru-guru kita atau dari guru-guru Bapak Ibu selama sekolah sampai sekarang? Apa yang masih diingat? Boleh tolong dituliskan? Silakan, diberikan waktu kurang lebih 4 menit. Mohon izin Bun, Ya. itunya untuk alamat mentinya mohon di chat ya. Mungkin jadi ya. Oke. Klik. Siap, sebentar. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, sudah 2 orang berpartisipasi. Galak, disiplin, menyenangkan. Ya boleh, silakan Bapak Ibu, kira-kira karakter atau sifat apa yang paling diingat dari guru-guru Bapak Ibu selama sekolah sampai sekarang masih diingat gitu. Kira-kira apa? Boleh. Tidak harus sama dengan yang tampil di layar ya, yang teringat saja dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, 3 orang. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi 3 orang. Bapak Ibu yang lainnya silakan ditambahkan kembali atau mohon izin untuk membagikan kira-kira karakter atau sifat apa yang paling diingat dari guru-guru Bapak Ibu selama sekolah sampai sekarang. Silakan Bapak Ibu bisa membuka browsernya di handphone atau di laptop, bisa menggunakan Firefox atau Mozilla atau yang lainnya, ke www.menti.com, kemudian nanti kodenya 87226130. Kita lihat, terima kasih banyak. Sudah 6 orang berpartisipasi. Karakter atau sifat apa yang paling diingat dari guru-guru Bapak Ibu selama sekolah sampai sekarang? 7 orang, terima kasih banyak. Paling tinggi, jadi semakin besar hurufnya, ukuran hurufnya itu semakin banyak berarti dituliskan ya dari hasil surveinya. Jadi ini salah satu dari fasilitas mentimeter.com. Nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini ya. Ini free. Ya, nanti banyak pilihannya. Ada bisa scale atau skala. Misalkan Bapak Ibu ingin merefleksi pembelajaran Bapak Ibu ya. Misalkan hari ini sudah belajar dengan Ibu atau Bapak. Nah, anak-anak diminta untuk merefleksi, ada skala 1 sampai 5 misalkan ada. Kemudian ada presentase. Nah, yang saya gunakan ini adalah salah satunya ada word cloud. Jadi memvisualisasikan kata-kata ya. Ramah tapi galak. Oh, ini mah disebutkannya ada namanya Pak E inisial. Terima kasih banyak 11 orang sudah berpartisipasi. Silakan Bapak Ibu ditunggu partisipasinya 1 menit lagi. Karakter atau sifat apa yang paling diingat dari guru-guru Bapak Ibu selama sekolah sampai sekarang? Kita lihat, terima kasih banyak 12 orang. Kemudian kita lihat 14. Terima kasih banyak, terus bertambah partisipannya. Silakan boleh Bapak Ibu sekali lagi yang mungkin baru bergabung, boleh Bapak Ibu silakan membuka browsernya di handphone atau di laptop. Kemudian buka alamat website www.menti.com, kemudian masukkan kodenya 87226130. Pertanyaannya adalah dengan jawaban yang bebas, tidak terikat,
karakter atau sifat apa yang paling diingat dari guru-guru Bapak Ibu selama sekolah sampai sekarang? Sudah ada 16, 17. Ya, terima kasih banyak. 17. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, dari survei sederhana ini, dari 17 orang yang sudah berpartisipasi, 18 terus bertambah. Kita lihat di sini yang paling besar ada disiplin, ya, disiplin. Kemudian yang kedua, yang garis pink itu tegas. Kemudian yang tiga adalah humoris. Disiplin, tegas, humoris. Ini adalah 3 karakter atau sifat yang paling diingat dari Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan kita ini mewakili dari seorang siswa ya dulunya ya, dan sekarang menjadi guru. Nah, ini adalah kira-kira cerminan dari anak-anak didik kita mengingat kita Bapak Ibu. Jadi bisa jadi nanti anak-anak kita itu sangat mengingat tentang kedisiplinan kita, ketegasan kita, dan juga ini ya ada sisi humorisnya. Jadi belajar sains itu tidak scary ya, tidak menakutkan, tapi menjadi menyenangkan. Terima kasih banyak 18 orang. Nah, kira-kira dari disiplin ya humoris atau tegas ini merupakan salah satu aspek yang sebenarnya kita yang tadi disebutkan oleh Pak Ainur yang tentang untuk pendidikan profesi guru ya, tadi sudah disebutkan tentang learning management system, semuanya sekarang era digital dan juga termasuk yang universitas juga ya, tadi dari teman-teman madrasah juga sekarang sedang mencoba untuk meramu pembelajaran di era digital. Nah, kita juga di universitas itu kita yang di level Indonesia namanya adanya SPADA, LMS-nya kita memakai SPADA, sistem pembelajaran daring. Jadi nanti kalau UPI berarti SPADA UPI, ITB SPADA ITB dan yang lainnya. Nah, itu levelnya nasional. Jadi kita pendidik itu bisa menginput materi kita, kemudian ada membuat forum diskusi dan sebagainya. Itu hampir sama dengan LMS yang dipakai di PPG. Jadi Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah mengalami PPG ya, tahu ya bagaimana learning management systemnya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu saya mendapat kesempatan dari tahun 2018 sampai sekarang itu mendapat kesempatan menjadi instruktur PPG IPA, Daljab, kalau di UPI itu Daljab dalam jabatan, dan itu ya Pak Ainur mohon izin membagikan 2018 sampai 2021 ini Pak, kalau boleh berbagi Bapak Ibu di sini, itu seperti tangga, jadi semakin sulit dan semakin banyak tuntutannya. Saya dari 2018 itu offline, itu ujiannya dulu hanya UP dan UKIN. UKIN-nya itu hanya pembelajaran, hanya mengajar biasa, ya. Karena waktu offline, Bapak Ibu mengajar seperti biasa dengan siswa-siswa Bapak Ibu, kemudian kami di belakang penguji dari guru dan dosen, kemudian menuliskan hasilnya sudah. 2019 ada lagi nambah, tidak hanya UP, ya, ada UKIN-nya itu ada 2 sekarang itu. Uji kinerjanya itu pembelajaran dan portofolio. Portofolio itu adalah rekam jejak Bapak Ibu dari seminar, dari apapun, dari kegiatannya. Kemudian juga ada disebut sekarang itu ada uji komprehensif. Jadi sebelum PPL, kalau uji komprehensifnya tidak lulus, PPL belum bisa lulus, belum bisa PPL. Jadi tetap semangat ya Bapak Ibu ya, yang sudah mengalami PPG selamat, dan yang sudah yang belum atau yang masih waiting list, insya Allah nanti akan ada waktunya untuk bersama dengan learning management system yang tadi disebutkan oleh Pak Ainur. Sekarang itu kita pandemi jadi full online, tapi itu di sisi positifnya kita masih bisa di rumah gitu ya, kita bisa cross, misalkan yang Indonesia Timur bisa ke Indonesia Barat, ikutannya yang tengah dan sebagainya. Tapi dari sisi yang lainnya yaitu kelelahan mata kita ya, karena kita melihat terus gitu ya. Kalau kita itu pakainya Google Meet ya, kalau di PPG itu memakainya Google Meet bukan Zoom. Jadi kita langganan Google Meet. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin mencoba memulai belajar hari ini ya, tetapi saya akan menggunakan video presentasi ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi saya sekarang yang pertama adalah materinya tentang inovasi pembelajaran daring. Saya sudah menyiapkan video presentasi karena ini kan suasananya siang hari ya. Bapak Ibu tadi pagi mengajar meskipun online juga lelah ya mata kita gitu ya. Jadi saya sudah buatkan video presentasi dan
produk dari Filmora juga Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan dari video ini, boleh langsung ya ditulis atau nanti ketika sesi tanya jawab boleh ditanyakan. Selamat menyaksikan Bapak Ibu, ini tentang inovasi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak sudah hadir pada kegiatan ini. Kita akan belajar bersama tentang inovasi pembelajaran daring. Kegiatan ini adalah GTK Madrasah Berbagi dari Forum Guru Nasional IPA MTS. Nama saya Lili Trusiati, salah satu pengajar di International Program of Science Education, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menjadi guru yang hebat, guru yang mau membagikan ilmunya kepada peserta didik, guru yang mau terus belajar, dan insya Allah amalnya akan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini. Mari kita mulai belajar kita dengan cara menganalisis bagaimana kita harus menjadi guru profesional di Indonesia, mengikuti aturan dari pemerintah Indonesia yang mencanangkan tentang guru yang profesional. Berdasarkan undang-undang dari pemerintah tentang guru, yang dimaksud dengan guru profesional adalah guru tersebut memiliki 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, yang kedua adalah kompetensi sosial, yang ketiga adalah kompetensi pedagogik, dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. 4 kompetensi tersebut akan diramu menjadi 7 capaian pembelajaran yang ini akan dinilai secara komprehensif dalam pendidikan profesi guru atau PPG. Selanjutnya, mari kita belajar bagaimana menjadi guru profesional di level internasional. Kita lihat bagaimana misalkan PBB mencanangkan bahwa kita menjadi guru profesional. Saat ini di level dunia, PBB mencanangkan adanya 17 atau 17 Sustainable Development Goals atau SDG, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana kita sebagai pendidik itu berperan di nomor 4, bagaimana cara menciptakan pendidikan yang berkualitas. Dan ini akan berhubungan dengan 16 tujuan yang lain, sehingga anak didik kita, generasi masa depan, itu akan menjadi generasi yang dapat melihat dunia ini secara berkelanjutan. Dan belajar itu tidak hanya di kelas, tapi nanti ada efeknya bagaimana peduli terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Tujuan nomor 4 yaitu Quality Education, tentang pendidikan berkualitas. Ini akan diturunkan dengan istilah namanya ESD atau Education for Sustainable Development. Bagaimana pendidikan bisa mengajarkan atau mentransfer kepada anak didik kita untuk melihat keberlanjutan. Dan ini di universitas saat ini sedang menjadi tren penelitian. Bisa di S1, S2, atau S3 dikembangkan bagaimana mengkonstruksi pembelajaran dalam semua subjek pembelajaran yang menghadirkan tentang pendidikan yang berkelanjutan. Sekarang pertanyaannya pada diri kita, bagaimana kita cara meningkatkan profesionalisme diri kita? Pada saat ini, digital itu sangat dekat dengan diri kita, dengan sekolah, dengan anak didik kita, dengan peserta didik, terutama pada masa pandemi ini kita dituntut untuk lebih mengenal tentang era digital, era teknologi. Salah satunya adalah strateginya untuk meningkatkan profesionalisme kita adalah kita mau belajar, kita mau mengadaptasi teknologi yang saat ini sedang muncul, kita mau belajar sedikit-sedikit berubah untuk mengenal teknologi, dan era teknologi dan digital tersebut dapat kita manfaatkan dalam pembelajaran. Sebagai guru, kita tidak lepas dengan perangkat pembelajaran yang kita kembangkan untuk 1 semester atau per KD. Kita ada 5 perangkat pembelajaran. Yang pertama adalah RPP, yang kedua adalah bahan ajar, yang ketiga adalah media ajar, yang keempat adalah LKPD, dan yang kelima adalah evaluasi. Dan di era pandemi ini, kita bisa ditambahkan dengan salah satunya lagi, yaitu dengan video pembelajaran.
Kita mulai dengan RPP, bagaimana kita menggabungkan teknologi atau digital dalam lesson plan kita, dalam RPP kita, sehingga kita akan blended learning. Oleh karena itu, maka kita bisa menambahkan teknologi, misalkan ketika sinkronus, kita memasukkan untuk Zoom Meetings atau Google Meet. Untuk asinkronus, kita bisa masukkan Google Classroom, Edmodo, Schoology, Sekolah.id. Untuk construct lesson plan-nya atau RPP-nya kita bisa edit dengan template yang ada di Canva, dan juga kita bisa berbagi di guru berbagi. Selanjutnya adalah bahan ajar atau handout, atau kita menyebutnya buku pegangan untuk peserta didik. Mari kita coba bagaimana dokumen tersebut kita rubah menjadi digital. Misalkan kita sudah dibuat Word, kemudian di-save ke PDF, kemudian kita masukkan ke online, ya, anyflip.com dan pub.html, itu akan menjadi flipbooks atau digital. Nanti kita linknya berikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa membukanya dengan flipbooks di handphone atau di laptop. Kemudian kita bisa membuat personal website kita atau personal blog. Kemudian juga kita bisa menggunakan simulasi, ya, simulasi. Misalkan untuk sains ada PET, itu gratis, kita bisa gunakan dengan peserta didik kita. Dan juga bahan ajar, misalkan kita membuat di Google Sites, atau kita juga bisa mengkonstruknya di template yang ada di Canva. Itu banyak sekali, nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor. Yang penting bahan ajarnya adalah menarik, tampilannya itu ada gambar-gambar dan animasi, colorful, sehingga peserta didik ketika melihat itu tidak hanya hitam putih tulisannya, ya. Jadi itu menambah motivasi dari peserta didik kita. Hal penting lainnya adalah bagaimana kita tetap bisa menciptakan kolaborasi di antara para peserta didik meskipun dalam online learning, yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Yang biasa saya gunakan yaitu dengan memanfaatkan fitur yang ada di Google, misalkan Google Jamboard, kemudian membuat LKPD-nya, kemudian di-share linknya kepada email peserta didik kita, atau share link dengan link yang bisa diakses oleh peserta didik kita. Kemudian juga kita bisa menggunakan Google Sheet seperti Excel, tapi ini online. Kemudian kita bisa menggunakan Google Doc, ini seperti Word tapi online, bekerja bisa bersama. Kemudian juga kita bisa menggunakan Google Slide seperti PPT. Selanjutnya juga kita bisa memanfaatkan adanya Canva atau Slidesgo. Itu template PPT yang sangat menarik. Jadi kita bisa mengeksplorasi tampilan presentasi kita, LKPD kita dengan menarik. Hal lain yang sangat penting yaitu tentang media ajar. Bagaimana kita misalkan membuat PPT dengan yang menarik, dengan template yang menarik, bisa menggunakan Canva atau juga menggunakan Slidesgo. Saran saya Bapak Ibu coba daftar dan memiliki akun di Canva. Banyak ratusan bahkan ribuan template yang gratis dan juga ada yang berbayar. Kita pilih yang gratis saja. Kemudian juga kita bisa membuat animasi dengan Animaker, kemudian dengan Powtoon, atau juga untuk memfasilitasi peserta didik kita yang audio, yang gaya belajarnya audio, kita bisa membuat podcast dengan Audacity dan Anchor FM. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan misalkan yang ada di Google Play Store, itu dengan misalkan dengan untuk planet, untuk mengidentifikasi nama ilmiah dari tanaman. Kemudian juga inaturalis, itu ada untuk tanaman dan untuk hewan. Dan juga ada misalkan hal-hal lain yang kita bisa sampaikan, misalkan kita memanfaatkan teknologi dan juga aplikasi yang free untuk peserta didik kita. Yang terakhir, biasanya kita juga mengembangkan alat evaluasi. Sekarang, bagaimana Bapak Ibu mencoba untuk menggunakan alat evaluasinya dengan penggabungan teknologi, dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang gratis dan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Misalkan kita membuat tes di Google Form, atau kita membuat tes di Quizzes, atau Kahoot, atau juga Plickers. Dan juga Bapak Ibu bisa dicoba. Sekarang itu barcode ada di mana-mana. Kita bisa menemukan barcode di tempat makan, di tempat belanja, dan juga undangan pernikahan juga ada barcode. Jadi semuanya ada barcode, bayar juga dengan barcode. Barcode ini bisa juga dimanfaatkan untuk membuat tes. Jadi Bapak Ibu bisa membuat barcode, dimasukkan tesnya, kemudian nanti tes itu akan menjadi barcode, kemudian nanti peserta
peserta didik minta untuk men-scan barcode itu dan nanti akan muncul tesnya. Jadi semangat untuk tetap menambahkan teknologi dalam semua perangkat pembelajaran kita. Pandemi ini memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih dekat, lebih mau belajar lagi tentang teknologi sehingga kita bisa membuat video pembelajaran. Ini adalah salah satu fasilitas kita sebagai pendidik, sebagai guru. Jika ada dari peserta didik kita yang sinyalnya tidak bagus ketika misalkan online learning atau tidak bisa menyimak dengan baik karena terbatasnya kuota. Oleh karena itu, maka kita sebagai guru bisa membuat video pembelajaran yang nanti bisa di-share ke kanal YouTube Bapak Ibu atau juga di-share ke WhatsApp group anak-anak kita sehingga anak-anak kita, peserta didik kita bisa menyimak lagi, menonton lagi dari materi yang kita sampaikan di kelas online. Kita bisa bagaimana memotong video, kemudian kita bisa men-save dari video yang ada di YouTube untuk bisa menjadi tambahan dari pembelajaran kita, atau kita juga mengkonstruksi dengan screen Case-O-Matic atau juga dengan KineMaster yang ada di handphone, atau juga saya biasanya menggunakan Filmora karena editingnya itu bisa di laptop, jadi lebih besar. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi sehingga anak-anak peserta didik itu tetap termotivasi meskipun terbatas oleh sinyal ataupun karena pandemi masih bisa melihat wajah dari Bapak Ibu sebagai guru dan senyum dari Bapak Ibu. Biasanya ketika kita sibuk dengan rutinitas kita sebagai pendidik, kemudian mengajar, kemudian administrasi di sekolah, belum kegiatan dan masalah yang ada di keluarga, kadang kita merasa capek dan lelah ya Bapak Ibu karena kita manusia juga. Maka hari ini mari kita memikirkan niat lagi bahwa yang kita lakukan, mengajar, menyampaikan ilmu kepada peserta didik adalah insya Allah kita niatkan ini karena Allah sebagai salah satu amalan ibadah kita. Dan kita diingatkan kembali dengan hadis yang menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian ketika kita meninggal dunia, ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh. Mudah-mudahan insya Allah kita sebagai pendidik ada peluang bagaimana ilmu yang dimanfaatkan ketika kita mengajarkan kepada peserta didik kita. Peserta didik kita itu awalnya tidak tahu menjadi tahu, kemudian peserta didik kita itu menyampaikan kepada teman-temannya atau juga disampaikan lagi kepada generasi berikutnya. Meskipun kita tidak ada di dunia, insya Allah pahalanya ikut mengalir kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi salah satu bagian dari amalan ibadah kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berjuang, sudah hebat menjadi guru-guru yang sangat hebat, yang menginspirasi dari peserta didik. Mudah-mudahan teladan Bapak Ibu akan menjadikan peserta didik kita itu menjadi sukses di dunia dan akhirat. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu adalah materi yang pertama tentang era digital gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan. Itu yang tadi saya sebutkan, Flickr, quizzes, Kahoot dan sebagainya, karena terbatasnya waktu. Saya sebenarnya sudah membuat video tutorialnya. Nanti Bapak Ibu boleh melihat, kalau membutuhkan silakan. Karena saya juga membuat untuk salah satu mata kuliah di kami, namanya Teaching Media and ICT Literacy, jadi media ajar. Jadi anak-anak kami, peserta didik kami di universitas itu mengembangkan media ajar. Selanjutnya kita lihat ke Filmora. Jadi nanti Bapak Ibu, Filmora ini saya buatkan resumenya, cara membuatnya, praktisnya. Nanti Bapak Ibu yang belum mempunyai Filmora yang premium, jadi yang tidak ada watermarknya, nanti boleh saya bagikan linknya untuk mengisi, ada sedikit kuesioner yang tentang pengalaman mengajar Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tuliskan emailnya, nanti insya Allah saya kirim ke alamat email Bapak Ibu file Filmora yang premium. Nanti Bapak Ibu boleh tuliskan itu untuk Windows atau untuk Mac. Kita lihat, ini adalah resumenya, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak
Ibu guru hebat, selamat datang. Saat ini kita akan belajar bagaimana menggunakan aplikasi teknologi, salah satunya yaitu dengan Filmora X untuk membuat bahan ajar secara online. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan membuat rekaman. Jadi Bapak Ibu bisa membuat rekaman dengan layar background green screen atau bisa dinding yang berwarna hijau. Kemudian juga dibutuhkan kamera, kemudian Bapak Ibu bisa merekamnya. Kalau saya menggunakan tripod yang ada bluetoothnya sehingga kita bisa on off video kita sendiri. Selanjutnya, mari kita mengeksplor gambar-gambar yang bisa menjadi background di video kita. Banyak sekali di internet sumber-sumbernya untuk bisa mendownload secara gratis. Salah satu yang direkomendasikan dan yang biasa saya gunakan yaitu freefix.com, www.freefix.com. Bisa login kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun atau sign up jika belum memiliki akun. Kenapa harus login? Itu manfaatnya adalah Bapak Ibu bisa mendownload lebih dari 3 foto background dalam sehari. Tapi kalau tidak punya akun, itu Bapak Ibu hanya bisa mendownload 3 picture, 3 gambar per hari. Ya, jadi Bapak Ibu silakan login. Nah, nanti kalau sudah login, banyak sekali di situ ya pilihannya. Nanti Bapak Ibu tinggal ketik apa keywordnya, kata kuncinya. Misalkan classroom. Ya, nanti akan banyak muncul sekali gambar-gambar. Nanti Bapak Ibu silakan dilihat mana yang akan cocok digunakan dalam pembelajaran. Silakan dilihat-lihat. Kemudian sebenarnya ada 2 tipe di sini. Yang pertama adalah yang free atau yang gratis. Yang kedua adalah yang premium. Ya, kalau yang premium itu harus di-upgrade. Kita harus membayar. Tandanya itu adalah dengan tanda mahkota. Tidak apa-apa Bapak Ibu karena di sini banyak sekali yang gratis. Yang download, silakan dieksplor, dipilih-pilih desain mana yang sesuai dengan tema Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah cocok, sudah memilih temanya, tinggal klik untuk mendownload ya, tinggal klik di gambarnya, tinggal klik. Nah, nanti kalau sudah diklik, nanti kita akan melihat layar yang hanya gambar tersebut. Ya. Kemudian klik download. Nah, kalau sudah download, klik free download atau download gratis. Nah, nanti akan tersimpan dalam bentuk RAR. Dan nanti tinggal save. Kemudian nanti lihat di komputer Bapak Ibu biasanya ada di menu download. Kemudian karena ini RAR, jadi harus diekstrak dulu. Selanjutnya, mari kita koleksi semua bahan-bahan yang akan kita gunakan menjadi video ajar. Ya, tadi bisa kita sudah berdownload video untuk pembelajaran kita, untuk rekaman dengan green screen, kemudian gambar background, mungkin ada animasi atau materi yang lain. Silakan dikumpulkan dalam satu folder Bapak Ibu. Contohnya yang saya lakukan di sini ada gambar background, ada rekaman dengan green screen, GS1 dan sebagainya. Kita berikan mana yang opening, mana yang closing, mana yang main. Kemudian juga kalau Bapak Ibu mau menambahkan yang lain materinya, misalkan ada identitas Bapak Ibu, mau ada nama atau nama sekolah Bapak Ibu, ya, di situ kita kumpulkan dalam satu folder. Selanjutnya, mari kita mulai untuk membuat video kita di Filmora. Silakan dibuka Filmoranya Bapak Ibu. Di situ ada kanan kiri. Yang sebelah kiri itu adalah project dan new project, my project. Yang sebelah kanan itu adalah list project. Jadi kalau kita membuat project video, kemudian kita belum selesai, kita bisa save Bapak Ibu di Filmora. Nah, nanti kita bisa open kalau akan melanjutkan di lain waktu. Gitu ya. Nah, kalau belum ada, kita klik new project. Nah, ini adalah tampilannya yang ada di Filmora Bapak Ibu. Di situ ada fitur-fitur atau menu ya, yang di sebelah kiri atas, media, audio, titles, transition, effects, elements, print screen. Kemudian nah, ini untuk import di bagian bawahnya library-nya. Kalau yang tadi bahan-bahan yang kita sudah save di folder ya, kita masukkan di import.
Yang sebelah kanan, sebelah layar itu adalah untuk mempreview video kita Bapak Ibu sebelum kita export atau save. Jadi kita bisa play. Nah di bawah kita ada 2 track atau jalur. Yang pertama adalah track video. Yang ke bawah adalah yang musik. Ya, yang di paling bawah itu adalah musik. Yang atasnya adalah untuk video atau gambar. Jadi nanti Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu akan menambahkan track itu ada di add track ya, kemudian nanti add video track atau add audio track. Kalau audio itu musik ya. Jadi sekali lagi ada 2 macam layer yang akan kita isikan. Yang pertama adalah video dan musik track. Dalam video biasanya ada opening. Jadi Bapak Ibu bisa memulainya dengan membuat opening, klik menu title, kemudian di situ akan banyak openers. Di situ akan ada template-template dari Filmora-nya gratis. Nah, nanti Bapak Ibu silakan klik, kemudian drag ke layer atau track video track. Yang kedua, layer kedua. Nah, kalau di Bapak Ibu di template-nya masih ada tanda panah ke atas warna biru, artinya itu harus di-download dulu. Jadi Bapak Ibu perlu online kemudian mendownload. Jadi klik nanti ke bawah, di drag and drop. Klik, digeser, simpan ke video track. Nah, kalau sudah, di situ kan ada nama-namanya, template kalimatnya. Nanti akan diganti misalkan nama Bapak Ibu atau nama subjek materi Bapak Ibu, tinggal di double klik, klik di namanya. Nah, nanti akan keluar di sebelah kiri, itu tinggal diketik namanya, tinggal klik misalkan nama Bapak Ibu atau judul materi misalkan tentang magnet atau misalkan perubahan iklim, nama Bapak Ibu di situ dituliskan. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa mengeksplor di atas. Itu ada bisa mengganti jenis hurufnya, kemudian juga ukuran hurufnya. Kemudian sebelah kiri kita bisa memberikan efeknya Bapak Ibu. Ya, efeknya misalkan akan timbul tenggelam atau menjadi lebih besar. Nanti Bapak Ibu bisa dieksplor di situ untuk animationnya. Kemudian juga untuk present Bapak Ibu juga bisa mengubah tampilan warna dari tulisan tersebut. Untuk menggantinya Bapak Ibu tinggal klik, double klik ya, klik dengan cepat, double klik, nanti akan berubah sesuai dengan tema yang Bapak Ibu. Nanti tinggal explore Bapak Ibu ya. Kemudian juga di sebelah kanannya akan ada margin, misalkan Bapak Ibu mau rata kanan kiri, rata tengah, rata kiri, juga bisa merubah jenis huruf, kemudian jenis hurufnya, kemudian juga ukuran hurufnya. Silakan dieksplor Bapak Ibu, coba. Kalau sudah membuat video opening atau opener, nah kemudian kita akan import. Klik import media file. Kemudian kita cari yang tadi yang dibuat folder yang berisi rekaman kita, background kita, kemudian materi yang lain dicari di folder yang tadi kita simpan. Silakan cari Bapak Ibu. Nanti kita akan mengimportnya semuanya ke Filmora ya. Nanti kalau sudah ketemu, nah nanti Ctrl A ya, jadi Ctrl A, jadi semuanya terpilih, kemudian open. Nah, nanti akan masuk semuanya. Nah, itu adalah materi yang akan kita gunakan dalam video. Selanjutnya adalah kita memasukkan musik ke dalam video kita. Tinggal klik audio, kemudian di situ akan banyak musik, di situ tinggal pilih Bapak Ibu. Caranya sama, tinggal diklik, drag and drop. Jadi klik, kemudian digeser ke track. Karena ini musik berarti ke track yang kedua ya Bapak Ibu ya, musik track. Nah, Bapak Ibu bisa preview, tinggal klik ingin mendengarkan suaranya dan volumenya. Tinggal klik, nanti kita akan dengarkan. Bagaimana suaranya, apakah terlalu keras, karena ini akan sebagai musik latar kita ya. Nanti kan kita yang akan berbicara, yang akan mengajar. Nah, tenang saja Bapak Ibu, kita bisa mengubah volume musik tersebut dengan cara di layer tadi, di musik tadi, tinggal double klik ya, di yang layer tadi, klik. Nah, kemudian nanti akan ada audio. Nah, tinggal itu kan ada seperti penggaris ya, volume, tinggal bisa dinaikkan itu volumenya ke atas, tinggal digeser ke bawah ya, itu minimumnya. Nanti bisa
tinggal diatur saja. Kemudian nanti kalau ingin tahu hasilnya tinggal di preview, tinggal di play saja. Nah juga nanti sama ya yang lainnya, video yang lainnya. Selanjutnya adalah kita masukkan backgroundnya. Yang pertama adalah klik media, kemudian klik di di gambar backgroundnya, drag and drop, klik, kemudian digeser ke track 1 yang audio track. Kemudian kita lihat ada di preview di sebelah kanan atas. Nanti kalau resolusinya kurang, kita lihat di kanan kiri itu ada template hitam segi 4 dari Filmora-nya di sini. Ya, itu bisa dirubah Bapak Ibu besarnya. Nah, kalau ini yang saya insert itu kan tidak pas dengan template yang ada Filmora. Bisa diperbesar, digeser, ya, kemudian atau diatur saja sehingga segi 4 sesuai dengan yang terlihat ada segi hitam itu, kotak hitam itu adalah template yang dari Filmora. Kita atur-atur, kemudian kita sesuaikan template ini ke dalam background yang ada yang tadi kita sudah download. Kemudian sekarang kita lihat, ini kan ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah opening, ya. Kemudian yang kedua adalah slide background kita. Nah, kita coba lihat, kita play hasilnya seperti apa. Kita bisa preview. Nah, ini adalah yang pertama ya, yang slide kita tadi kita buat opening. Kemudian nanti akan lanjut ke gambar background yang kita sudah insert. Nah, sekarang kita akan membuat transisi Bapak Ibu atau efek antara dua slide. Tinggal klik transitions, di situ banyak pilihannya. Ya, tinggal silakan Bapak Ibu explore, coba-coba, trial and error. Ya, nanti banyak sekali pilihannya mana yang sesuai. Nah, sekarang caranya adalah sama. Klik, ya, klik, kemudian drag and drop, ya, klik and drop, klik, kemudian drag and drop ke bagian di antara slide 1 dan slide 2 Bapak Ibu, ya, di antara slide 1 dan slide 2. Jadi kalau kita ingin membuat transisi, disimpan di tengah-tengah antara slide yang kita ingin buat transisinya. Drag and drop, kemudian dibuat transisi. Ini adalah kita input video kita, hasil rekaman kita yang dengan background green screen. Caranya adalah sama, klik, kemudian drag and drop. Nah, ini video kita itu nanti kan ada di depan gambar background yang kita sudah tadi insert ya Bapak Ibu. Jadi kita memerlukan second layer atau layer kedua untuk video. Ya, jadi kita kan nanti videonya ada di atas. Ya, ada di atas atau di depan dari video atau gambar background. Jadi caranya klik di bagian kanan, mohon maaf di sebelah kiri atas, klik add audio track. Ya, jadi nanti ada dua, kemudian klik drag and drop. Sekali lagi, video yang green screen kita drag and drop, kemudian klik match to media. Jadi kita sesuaikan video kita dengan media yang ada di Filmora. Ya, mari kita akan coba menghapus background green screen di video kita. Ya, tinggal klik di video Bapak Ibu, di track di audio track, klik kanan, kemudian klik green screen. Ada bacaan green screen. Nah, kalau sudah ada, kita otomatis layar kita itu akan berubah. Yang green screen kita itu akan hilang. Nah, misalkan Bapak Ibu akan merekodnya tidak punya green screen, ada background warna yang lain, coba bisa dipilih color yang lain, warna yang lain. Tapi ini agak sulit ya, saya sudah mencobanya. Jadi lebih baik mungkin bisa dengan green screen sehingga kita editingnya lebih mudah. Karena green screen ini saya yakin mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah memiliki di lab atau Bapak Ibu punya dinding warna hijau gitu ya. Nah, kemudian atau juga kita bisa membeli juga sangat murah, Bapak Ibu bisa di online. Nah, ini nanti kita bisa pakai. Nah, ini kita lihat di kanan kiri meskipun green screen-nya sudah hilang, tapi di kanan kiri masih ada benda-benda. Nah, ya kita klik crop ya, ada di atas itu ada bacaan crop. Kemudian kita pilih resolusi kita ya atau rasio.
rasionya mau yang mana. Kalau saya biasanya 1:1, jadi persegi panjang tapi potret. Nah itu nanti kita geser-geser, rubah. Yang penting kanan kiri benda kita itu tidak terlihat sehingga kita fokus di kita. Nah nanti kemudian kita juga bisa geser-geser kitanya ya. Kemudian setelah klik OK, kita bisa geser-geser kitanya di tengah, di samping dan sebagainya. Hasilnya Bapak Ibu setelah dihilangkan green screen-nya, kemudian juga sudah di crop, tapi kita masih punya problem di sini Bapak Ibu. Background saya itu terlihat videonya agak berbeda warnanya ya dengan gambar background. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita bisa merubahnya. Double klik di video kita, double klik, klik. Nah nanti akan ada bacaan offset. Ya, di sebelah kiri kita lihat ada offset. Ya, setelah double klik, klik, kemudian lihat ada offset. Nah itu kan masih 0 ya Bapak Ibu. Kita bisa geser ke kanan. Nah kalau saya biasanya 4 atau 6. Ya disesuaikan sehingga background kita itu terlihat lebih blend, lebih tidak berbeda dengan background yang ada di gambar kita. Nah kita samakan ya. Nanti kita tinggal diatur-atur di offset. Hasilnya Bapak Ibu, ini di bawah ada 3 layer ya. Layer paling bawah adalah musik, layer kedua adalah opening kita, kemudian background kita. Yang ketiga, layer ketiga adalah video green screen kita. Tapi video green screen kita itu lebih panjang dibandingkan background. Tidak apa-apa, kita bisa geser, tinggal klik di backgroundnya, tinggal klik panjangnya sesuai dengan dari durasi video kita. Ya, ketika setelah kita preview ternyata suara kita itu ingin lebih dibesarkan volumenya. Sama Bapak Ibu caranya dengan tadi yang instrumen atau musik background, double klik di video kita, di video green screen kita, nanti akan muncul audio, kemudian kita atur rulernya, penggarisnya ya, mau ke atas atau ke bawah. Kalau saya biasanya volume recording saya diperbesar. Kita juga bisa mengatur video kita, posisi kita itu ada di tengah, ada di kanan kiri, atau mungkin kita akan diperkecil. Itu bisa diatur Bapak Ibu, sama seperti tinggal diklik, diaktifkan, kemudian nanti digeser ya, bisa diperkecil atau digeser ke kanan kiri. Nanti tinggal diekspor Bapak Ibu, jadi disesuaikan tempatnya akan di tengah atau di kanan kiri, atau posisi kita besar atau kecil. Jika Bapak ingin menambahkan deskripsi atau kalimat misalkan muncul di kanan atas atau di kanan bawah gitu ya. Nah, nanti tinggal masukkan, berarti kita harus menambah layer lagi Bapak Ibu ya. Jalur lagi, berarti kita add track, video track. Nah, kemudian title, menu title. Kemudian di situ ada banyak pilihannya Bapak Ibu ya. Ada yang hurufnya besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih kecil juga. Kemudian tinggal sama prinsipnya, pilih temanya, kemudian klik drag and drop ke layer yang kita sudah buat, karena nanti deskripsinya ada menimpa lagi atau di atasnya lagi dari video green screen kita. Tinggal digeser gitu ya. Nanti tinggal ada kalimatnya, di double klik, kemudian kita ketik akan ada apa gitu misalkan. Nah ini misalkan materinya kita tulis subjeknya ya, seperti itu. Ketika Bapak Ibu akan menambahkan dengan materi yang baru, prinsipnya sama Bapak Ibu ya. Misalkan ketika musiknya sudah habis, berarti kita tambahkan lagi drag and drop ke layer musik yang paling bawah. Kemudian misalkan ternyata kita backgroundnya ingin ganti, berarti kita tambahkan ke layer kedua. Kemudian selanjutnya kita ada rekaman green screen yang kedua, berarti tambahkan di layer ketiga. Kemudian nanti akan ada teks deskripsi lagi yang menjelaskan materi Bapak Ibu, berarti di layer atasnya lagi. Jadi prinsipnya sama, silahkan diulangi, silahkan coba trial and error sesuai dengan durasi yang ingin Bapak Ibu kembangkan. Nah sebelum kita save atau menyimpan, kita bisa mereview lagi, khawatir ada yang terlewat atau tracknya kurang sesuai dengan yang kita ingin. Simpan videonya, kalau sudah oke semuanya, sudah yakin, maka Bapak Ibu tinggal klik export ya. Setelah mau preview, di atasnya ada bacaan export, kemudian itu sama fungsinya dengan save. Klik export, kemudian nanti kita akan diarahkan di menu mana di laptop kita akan simpan. Nah di situ misalkan ada di folder D ya, misalkan kita folder D. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan judulnya.
judul video ini akan diberikan nama apa. Ya, kemudian ada kita simpan D, kemudian klik export. Nah, itu akan ada render atau penyimpanan, proses penyimpanan. Di situ terlihat kira-kira estimasinya berapa menit penyimpanannya. Kemudian juga terlihat di situ ada berapa persen progresnya. Ya, nanti kalau sudah 100% akan ada tanda peng gitu. Nah, nanti kita tinggal lihat di folder yang kita tadi simpan. Kalau tadi saya menyimpannya di D, berarti nanti video kita hasilnya bisa dilihat di D. Itu Bapak Ibu tentang resume dari tutorial ya dari untuk Filmora. Nanti Bapak Ibu yang akan mencoba, insya Allah nanti saya kirim ke email Bapak Ibu ya. Kalau nanti ada, saya akan coba membagikan linknya. Mungkin itu, dan kemudian juga di kami itu, saya itu menjadi pengajar di media ajar di semester 3 mahasiswa kami, dan mahasiswa kami itu salah satunya dengan Filmora ini dan menghasilkan video media ajar ya yang 3-5 menit. Nanti kalau masih ada waktu, nanti saya akan berikan contoh pengaplikasian dari Filmora untuk pembelajaran. Mungkin itu sudah lebih dari 6 menit ya, dari 14.30. Mangga Bu Nenden, silakan. Terima kasih, Bu. Oke, baik Bapak dan Ibu, subhanallah luar biasa materi hari ini, dan pasti mengundang penasaran banyak rekan-rekan di sini, Bapak dan Ibu guru yang luar biasa hebat yang siang ini masih tetap meluangkan waktu ya, Bun, untuk untuk mencari ilmu yang luar biasa, insya Allah mungkin, dan kita akan terapkan di madrasah-madrasah kita kelak. Ini ada pertanyaan pertama dari Bu Sri Utami. Mohon izin untuk Bu Sri Utami bisa bertanya langsung. Silakan Bu Sri. Bapak dan Ibu host, mungkin bisa dibantu. Oh, sepertinya langsung saja kita bacakan ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Nggih. Silakan. Iya, bisa langsung tanya nggih kepada Bu Lilit. Terima kasih Bu Lilit atas ilmunya. Yang pertama adalah spesifikasi laptop Bu Lilit yang harus dipakai untuk editing Wonder Filmora. Untuk Wonder Filmora 10 ini dengan Wonder Filmora 9 itu bedanya apa? Dan yang kedua Bu Lilit, saat kita mencoba menggunakan Wonder Filmora ini biasanya lama di-render. Setelah di-render itu biasanya filenya besar, maka kita harus perlu ekstrak dulu supaya nanti saat kita kirim ke anak-anak itu filenya lebih kecil. Apakah ada trik supaya kita tidak ekstrak gitu? Jadi dari render itu cukup selesai video kita. Mungkin itu, terima kasih pertanyaannya. Ya, sama-sama Bu. Baik Bu Lilit, dipersilahkan langsung saja mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Utami. Pertanyaan yang pertama tadi, spesifik laptopnya itu seperti apa mungkin Bu, dan juga apa bedanya Filmora yang 9 dan juga 10. Terima kasih banyak Bu Nenden, terima kasih banyak Bu Sri. Yang pertama, spesifikasi laptop ya. Kalau yang sampai saat ini, yang Filmora yang terbaru itu kan Filmora yang X, yang 10 ya. Sebelumnya ada 9 dan 8 dan sebagainya. Nah itu kalau dari spesifikasi memang memerlukan RAM yang agak besar ya Ibu. Jadi saya juga pengalaman di satu kelas itu, di mahasiswa kami itu, ada 28 mahasiswa, itu ternyata ada 3 orang itu terkendala untuk mengaplikasikan Filmora X itu karena laptopnya, mohon maaf, RAM-nya belum, mungkin masih tipe yang agak lama ya Bu ya, agak lama laptopnya sehingga RAM-nya belum terupgrade sampai sekarang, dan kalau mau ditambah juga RAM-nya, spesifikasi dari laptopnya juga
kurang gitu. Jadi memang yang Filmora X ini yang versi terbaru memang memerlukan agak besar ininya, kapasitas di laptopnya gitu ya. Mohon maaf misalkan suka ada yang bercanda ya kalau di guru-guru PPG itu, karena kan sekarang itu kalau yang editing video itu di PPG sekarang itu kan mengajar di videokan dari 40 menit atau 80 menit yang asli harus menjadi 15 menit. Nah, itu salah satunya bisa dengan Filmora, yaitu dengan meng-cut, memotong, kemudian menyatukan, memberikan teks, karena teks tadi salah satu ada rubrik penilaiannya dari PPG. Nah, itu kalau bercandaan kami di guru-guru itu, Ibu mohon maaf karena laptop saya kentang katanya, jadi tidak bisa diotak-atik lagi karena RAM-nya tidak ini. Jadi mungkin itu karena memang versi yang terbaru. Kemudian apa bedanya dari 9 dan 10? Ya, kalau sampai saat ini yang terbaru itu yang 10, Bapak Ibu ya. Nanti mungkin tahun depan dan sebagainya itu teknologi akan selalu naik ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memang seperti misalkan yang biasa kita pakai dengan aplikasi statistik ya, SPSS. Dulu mungkin ketika saya awal belajar itu versi 22, sekarang sudah ada versi 26. Dan itu berhubungan juga dengan RAM yang ada di laptop kita gitu ya. Nah, bedanya itu sebenarnya tidak jauh beda, Ibu ya. Tidak jauh beda, hanya sekarang ada fitur-fitur yang seperti transisi atau openingnya atau efek-efek yang lainnya yang baru, dan kemudian musik background-nya ya Ibu. Jadi musik background-nya itu agak berbeda. Jadi fiturnya sama saja, Ibu. Jadi dengan yang 9, tapi ada kelebihannya itu yang ada tambahan template yang terbaru dari Filmora. Jadi Bapak Ibu juga bisa silakan, kalau saya juga subscribe mengikuti Filmora yang ada di YouTube. Jadi kita bisa tahu perkembangannya. Misalkan Filmora mengeluarkan efek ini dan sebagainya. Jadi itu, dan bersyukurnya itu di Filmora itu musik latarnya Bapak Ibu itu tidak copyright, jadi tidak ada nanti kalau Bapak Ibu memasukkan ke kanal YouTube Bapak Ibu yang saya pakai seperti ini ya, jangan sampai nanti menyesal Bapak Ibu ya, karena saya yakin Bapak Ibu ada yang pernah menjalani atau mengikuti membuat video di Filmora, kemudian kita mengambil musik latarnya dari website misalkan ya, dari internet, kemudian kita masukkan, sudah capek editingnya, sudah lama ya tadi ekstraknya juga, karena tergantung ekstrak rendernya itu tergantung dari durasi video kita. Nah, nanti ternyata ketika sudah diupload ke YouTube, mungkin kita sudah dimonetisasi oleh YouTube, misalkan mohon maaf, misalkan nanti akan dapat gaji dari YouTube misalkan ya, tapi tiba-tiba ada klaim copyright ya, karena video kita itu menggunakan musik latar orang lain, jadi kita tidak bisa dimonetisasi, kita tidak bisa dapat gaji dari YouTube. Nah, kalau di Filmora ini yang musik-musik tadi yang saya sampaikan itu di latarnya itu no copyright, jadi Bapak Ibu aman. Jadi sejauh ini saya menggunakan Filmora untuk membuat media ajar untuk mahasiswa saya itu di YouTube itu tutorial dan sebagainya itu memakai efek dari musik yang ada di Filmora. Jadi kesimpulannya Ibu tidak ada yang lebih berbeda dari fitur yang ke-9, karena 9 itu dekat ke 10, hanya ditambahkan fitur-fitur yang terbaru seperti transisi, opening, template-template dan sebagainya. Kemudian juga tadi ada tambahan ya pertanyaan yang tentang ekstrak ya. Kalau ekstrak, karena kan video ininya besar ya. Kalau saya biasanya tidak melakukan ekstraksi ya Ibu. Jadi biasanya kalau tadi sudah membuat Filmora, kemudian di render yang tadi terakhir, betul Ibu, Bapak ya, itu waktunya membutuhkan lama tergantung durasi. Contohnya saya ya, Ibu, Bapak, yang tadi saya membuat, karena saya berpikir dari kemarin, kalau Filmora itu kalau hanya teori kan nanti tidak bisa dibayangkan ya, jadi harusnya memang praktek. Jadi berarti baiknya saya membuka Filmora, aplikasi Filmora, kemudian dipraktekkan. Tapi karena agak lama, biasanya Filmora itu takutnya nge-lag dan sebagainya. Jadi saya membuat video tutorial tadi. Jadi itu kalau yang saya buat itu 21 menit ya Bapak Ibu. Itu rendersnya tadi malam saya menunggu kurang lebih 2-2,5 jam. Ya, itu rendersnya. Jadi nge-save-nya lama gitu ya. Yang 13 menit yang tadi itu 1 jam kurang lebih. Jadi renders kalau sudah, saya biasanya save-nya ke dalam MP4 karena untuk setelah itu tidak diekstraksi lagi gitu. Jadi memang
Kalau di aplikasi untuk konstruksi video memang tantangannya di render Bapak Ibu. Contohnya misalkan saya tadi menyebutkan ada Animaker atau Bapak Ibu mungkin sering ada Powtoon gitu ya untuk membuat animasi. Itu nanti tantangannya di akhir ketika sudah selesai editingnya, rendernya itu agak lama gitu ya. Kalau misalkan Animaker, Powtoon itu harus online ya. Kalau yang Filmora itu tidak harus online. Jadi kita bisa setelah diinstal di laptop kita ya, nanti kita bisa bekerjanya offline. Nanti kalau misalkan baru setengah jalan kita save dulu ya, save di project kita, nanti boleh di save, kemudian nanti mau lanjut besok lagi gitu ya, bisa nanti dibuka lagi. Seperti itu Bu Sri mungkin mudah-mudahan membantu atau ada yang perlu didiskusikan lagi. Terima kasih. Wah, saya jadi ingat monetisasi karena ada cerita yang luar biasa juga dengan monetisasi ini, Bu. Jadi jangan sampai terjebak oleh itu kali ya, Bu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini di chat sudah ada juga dari Bapak Ahmad Sugianto. Bapak Ahmad Sugiarto, mohon izin silakan membuka mic-nya, Pak. Ini dari Bapak Ketua kita nih, Bu. Pak Sugiarto. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Bu Lilit, terima kasih materinya. Untuk ini ya, ketika pengalaman saya ketika saya menggunakan 10.1 Filmora itu cukup lama itu. Makanya pertanyaan saya untuk ukuran yang pas, yang enak gitu. Ketika proses ekspor itu berapa gitu? Kan ada dua pilihan, 127 sama berapa itu? Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ahmad Sugiarto. Mohon izin langsung menjawab Bu Nenden ya. Kalau yang tipe itu, yang 2 itu, kalau saya biasanya memakai yang paling tinggi Pak resolusinya, tapi memang lama gitu ya. Yang tadi misalkan yang video yang tadi yang tutorial itu yang 21 menit saya kurang lebih 2 sampai 2,5 jam gitu ya. Tapi lama. Tapi saya memakainya yang resolusi paling tinggi, biasanya saya save-nya dalam MP4. Ya, karena nanti saya tujuannya akan di-upload ke YouTube ya. Kalau YouTube itu kan ada HD resolusi yang tinggi gitu. Itu Pak Ahmad, tapi kita tantangannya ketika render ya, lama. Jadi ditinggalkan saja dulu laptopnya. Karena tidak harus online ya, tetap offline untuk Filmora. Seperti itu mungkin Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ini juga ada dari chat yang japri nih ke saya. Bolehkah diminta katanya aplikasi Filmora yang Filmora 10-nya, linknya? Boleh Bu, boleh saya izin Bu Nenden, Bapak Ibu yang lain, saya sekarang itu sedang mensurvei tentang pengalaman belajar mengajar IPA Bapak Ibu. Jadi nanti izin saya membagikan linknya, nanti kurang lebih ada 20 statement, nanti Bapak Ibu bisa pilih, nanti tuliskan alamat emailnya. Nanti insya Allah saya akan kirim ke alamat email Bapak Ibu. Nanti di situ ada pilihannya Filmoranya untuk Windows atau MacBook. Ya, nanti mohon izin ini silakan Bapak Ibu. Nanti insya Allah nanti saya kirim ke email. Nanti kalau ada kesulitan untuk ketika misalnya praktek di Filmora ya, karena saya memang awal juga ketika belajar Filmora itu capek banget ya. Bapak Ibu juga pernah mengalami mungkin ketika pertama belajar Filmora itu karena fitur-fiturnya banyak dan kita trial and error gitu ya. Sudah geser ternyata aduh ini lagi gitu, capek banget tuh seharian sampai kalau yang ketika rekaman yang pakai green screen itu saya Bapak Ibu karena waktu itu kan pandemi saya mengajar harus online gitu ya. Dan saya berpikir bagaimana cara membuat tambahan media ajar gitu selain yang live via Zoom. Kemudian saya belajar, waktu itu UPI juga memfasilitasi dengan adanya workshop dengan Filmora dan yang lainnya. Saya coba geluti yang Filmora itu. Dan untuk rekaman itu,
sekali teks misalkan hanya untuk opening menyapa anak-anak gitu, itu bisa sampai 10 kali. Karena kita bukan artis ya Bapak Ibu ya, jadi tidak terbiasa dengan kamera gitu ya. Jadi handphone itu penuh dengan rekaman kita. Ya, jadi bisa dicoba Bapak Ibu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat lah, intinya untuk anak-anak kita, untuk peserta didik kita gitu. Bahkan satu video pun kadang-kadang bisa sampai 1 hari ya Bun mengeditnya. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya di kolom chat sudah diberikan link dari file Filmora X dan silakan untuk mengisi dari link tersebut. Ya, jam di kami sudah menunjukkan 14.50. Mohon izin mungkin Bapak dan Ibu jika tidak ada yang bertanya lagi karena ini juga sudah tepat nih 14.50. Mohon izin untuk Oke, satu lagi nih Bun, kayaknya ya masih ada pertanyaan nih. Baik, satu pertanyaan lagi nih ya. Bapak Ibu mohon izin, apa perbedaan aplikasi Filmora X dengan aplikasi recorder, mungkin aplikasi recorder biasa ya Bun? Ya, terima kasih banyak Bu Nenden. Mohon maaf Bapak ya. Ya. Kalau saya belum pernah memakai aplikasi recorder ya. Jujur saya belum pernah memakai ini karena waktu itu saya itu coba benchmark ya, cari beberapa aplikasi bagaimana untuk editing video, tapi saya ingin ada di laptop gitu ya. Dan kalau teman-teman di PPG itu banyaknya memakai KineMaster ya untuk editing videonya karena di handphone. Kalau saya mungkin lebih suka yang di laptop karena lebih besar tampilannya. Jadi saya memakainya yang Filmora. Dan waktu itu juga UPI juga merekomendasikan untuk itu karena waktu itu kita di workshop-kan ketika awal pandemi kita membuat Filmora ya. Kebetulan kami juga YouTubers. Ya kalau recorded itu mohon maaf Bapak saya juga belum pernah ya. Nanti saya coba baca-baca yang Filmora. Jadi yang recorded, kalau yang Filmora X saya memang sekarang di Filmora X kalau recorded itu belum pernah jujur. Nanti kita coba. Terima kasih banyak ilmunya Bapak. Saya jadi tahu ya ada istilah yang lain. Selama ini saya lebih ke menggunakan ini Bapak Ibu screen recorder. Rekam layar, ya rekam layar itu mungkin yang jadi andalan, rekam layar dan juga nanti editingnya di Filmora. Yang tadi saya berikan itu yang video tutorial itu tidak hanya Filmora Bapak Ibu, itu gabungan. Yang pertama saya membuat tutorial dengan rekam layar. Rekam layar itu banyak ya, ada OBS, ada kalau saya biasanya memakai Fastone Capture atau FS Capture. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai, nanti saya gabungkan di editing video. Kemudian saya rekaman pakai green screen. Jadi rekamannya itu sebanyak jumlah dari rekam layar. Kemudian saya satukan. Nah, jadi tutorial yang tadi. Jadi memang itu gabungan dari beberapa beberapa keahlian mungkin ya, Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian nanti yang tadi presentasi juga, kalau yang tadi presentasi itu mudah karena tidak bergerak. Jadi kita buat saja Bapak Ibu memakai PPT biasa. Ya, memakai PPT biasa, PPT-nya template-nya bisa dari Canva atau Slides.go, itu bagus-bagus. Nanti Bapak Ibu download saja PPT-nya, saran saya itu Slides.go atau Canva untuk education. Download, nanti kalau udah online, nanti kita bisa membuatnya PPT-nya offline. Nah, kita masukkan, kemudian kita save ke dalam PDF. Nah, PDF-nya kemudian konversi ke JPEG atau gambar. Di online ada I Love PDF, itu dari PDF ke JPEG, nanti akan dikonversi ke gambar. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan ke gambarnya nanti masukkan ke Filmora, kita rekaman sebanyak di slide tadi. Ya, jadi kalau yang tadi, yang slide pertama, tadi kayak yang itu kan banyak sekali ya, belakangnya itu hanya slide, tidak bergerak, tidak ada animasinya. Beda dengan yang kedua itu kan ada bergeraknya, ada kursornya. Itu yang kedua dengan rekam layar atau screen recorder. Yang pertama itu hanya PPT, dari Canva saya itu di-save, kemudian di-save ke PDF, kemudian dirubah ke JPEG. Nah, nanti kita membuat rekaman dengan green screen sebanyak slide tadi, kemudian digabungkan di editnya di Filmora. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengeksplor Canva dan yang lainnya. Canva banyak sekali, membuat sertifikat dan sebagainya, worksheet dan sebagainya.
Enggak, Bu Denden. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon izin pertanyaan dari segi apapun saya tutup ya, baik dari raise hand maupun chat. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mohon izin untuk closing statement terlebih dahulu, Bun. Dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Nenden. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Ada 103 orang partisipan di sini. Terima kasih banyak. Salam silaturahim dari saya. Salam kenal. Nanti Bapak Ibu kalau ke Bandung, ke UPI, kita bisa bersilaturahim. Sudah ada yang pernah ya di sini. Ada Pak Gun ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi Pak Gun. Waktu itu kita PPG ya. Nanti Bapak Ibu ditunggu di UPI. Pokoknya intinya kita semuanya, setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun pendidikan kita, mau sudah jadi apapun kita ya di dalam akademik, kita harus tetap belajar. Meskipun nanti kita sudah S3 atau mungkin juga jadi petinggi di apa, tetapi kita harus tetap belajar karena kita diingatkan kembali dalam agama kita, dalam agama Islam bahwa menuntut ilmu adalah dari buayan ketika kita lahir sampai ke liang lahat. Jadi kapan kita berhenti belajar, yaitu ketika kita